Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi, kurang semangat dan kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sudah memasuki malam yang ke-21 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lalui bulan Ramadan ini, ibadah-ibadah yang kita kerjakan senantiasa mendatangkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu berkah yang dimaksud di sini adalah keberkahan dari segi pahala. Yang kedua, kita mendapatkan dari segi keberkahan ilmu yang kita dengarkan selama bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, di masjid kita ini, Masjid Al-Ikhlas, luar biasa Pak. Barusan saya ceramah tarawih, baru malam hari ini ditetapkan judulnya. Sebelum memasuki bulan Ramadan sudah diserahkan memang oleh Ustaz Rizky Ustaz, judul tak urgensi amar ma'ruf nahi munkar. Di masjid-masjid yang lain yang saya lalui, rata-rata ayat-ayat kutiba saya pakai. Ada teman saya punya masjid Pak, dia bilang ada di 15 malam ini Ustaz sangin kutiba mani ku dengar di atas. Setiap Ustaz ceramah kutiba terus. Saya bilang salahnya pengurus masjid. Kenapa tidak ditetapkan judulnya supaya setiap malam ada tema yang berbeda. Maka ini tepat sekali dan ini harus dipertahankan. Mudah-mudahan setiap bulan Ramadan Pak tetapkan judulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, urgensi amar ma'ruf nahi munkar. Pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini adalah tugas besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seluruh para nabi dan rasul, 124.000 nabi, 313 rasul, semua diutus oleh Allah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka ini adalah tugas kewajiban kita setiap umat Islam. Meskipun sebenarnya secara hukum amar ma'ruf nahi munkar ini adalah fardu kifayah, artinya kewajiban kolektif. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, diutus untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf,
wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang munkar. Apa yang disebut sebagai ma'ruf di dalam bahasa Al-Quran? Ma'ruf itu secara definisi artinya sesuatu yang diketahui, sesuatu yang diakui dan dimaklumi secara bahasa. Di ayat lain Allah juga menggunakan yang hampir sama dengan ma'ruf, seperti al-khair, al-bir. Di dalam surah Ali Imran ayat 104 Allah memulai dengan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi al-khair dan ma'ruf ini meskipun secara sederhana itu sama maknanya, sesuatu yang baik, tapi secara istilah dan penggunaan ini berbeda. Kalau ma'ruf itu seakan dengan kata-kata sesuatu yang diakui kebenarannya oleh masyarakat. Beda kalau khair itu adalah kebaikan secara universal, seperti tolong menolong. Semua kalangan pasti mengakui bahwa tolong menolong itu adalah baik. Tapi ma'ruf ini sifatnya kadang-kadang lokal temporal. Contoh, kalau di Arab, di Iran misalnya, atau di Mesir, di Arab sebagian, kalau ada orang yang membaca Quran, Pak, itu ada yang tidak pakai songkok. Imam ada yang tidak pakai songkok. Tapi kalau di Indonesia itu kurang bagus, tidak ma'ruf, kurang bagus. Harus pakai songkok, harus pakai baju ya yang layak, pakai jas, pakai jubah, atau khutbah Jumat minimal pakai lengan panjang. Kalau lengan pendek, mohon maaf, itu kurang ma'ruf, Pak. Kalau dia surah khatib, meskipun secara hukum baik dan buruknya, apalagi dalam pandangan syariat. Contoh, imam yang menggunakan pakaian. Kalau hukum syariat, aurat kita itu hanya di atas pusat dan di bawah lutut. Itu aurat laki-laki. Kalau kita sholat, wajib menutup aurat. Tapi jangan pakai definisi ini. Aurat itu di atas pusat, di bawah lutut. Jangan sampai ada imam pakai dalil ini. Akhirnya kalau datang imam di masjid, hanya pakai celana pentung, tidak pakai baju. Bahaya, Pak. Bisa kita bayangkan kalau misalnya saya pakai, yang penting kan benar. Jadi dalam beragama itu benar tidak cukup, Pak. Harus pantas juga. Ini harus kita pahami. Jadi benar itu tidak cukup, harus pantas. Imam masjid harus berpakaian yang sepantasnya, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Misalnya di Makassar ini kalau seorang imam ya harus pakai rapi, harus pakai jubah seperti imam kita, pakai songkok. Kalau tidak pakai songkok, Pak, banyak jamaah protes. Itu imam itu foto-fotoai, dia pimpin sholat kalau tidak pakai songkok. Nah, ini ma'ruf namanya. Tapi kalau khair tidak mesti, yang jelas sudah menutup aurat. Kemudian al-munkar itu artinya kembali tadi ma'ruf. Al-munkar itu sesuatu yang diingkari, sesuatu yang ditinggalkan dan harus dilawan. Di dalam praktek amar ma'ruf nahi munkar itu tidak hanya sekedar semangat tinggi, tapi ada strategi, metode yang harus kita jalankan. Kita beramar ma'ruf di Makassar, kita harus tahu bagaimana karakter orang Makassar. Kita beramar ma'ruf di Jawa misalnya, kita harus tahu bagaimana karakter masyarakatnya. Jangan disamakan. Sekarang ini kan banyak orang memasuki bulan Ramadan, mohon maaf, ada warung yang buka, dia datang di situ, dia pukul-pukul orang, dia berikan, dia lempari. Ini salah total. Ini memang nahi munkar, tapi salah total. Kalau ada warung terbuka, meskipun kita ini sedang berpuasa sebagai umat Islam, jangan sampai melakukan tindak kekerasan seperti itu. Kita mau menghilangkan kemungkaran, tapi menciptakan kemungkaran yang baru. Sweeping kiri kanan, suruh tutup ini, alasan tidak menghargai orang yang berpuasa,
Harusnya kita yang berpuasa ini yang menghargai orang yang tidak berpuasa. Puasa kan artinya menahan, Pak. Apa yang kita tahan? Emosi yang kita tahan, godaan yang kita tahan. Kalau ada warung buka, kalau perlu lebih parah lagi tempat prostitusi yang buka, kata dosen saya, tidak usah itu ditutup. Supaya apa? Supaya ada yang kita tahan. Kalau tidak ada tempat-tempat begitu yang menggoda, apa yang mau kita tahan, Pak? Ada dosen saya namanya Profesor Dr. Qasim Matar mengatakan, orang yang puasa di Makassar dengan yang berpuasa di pelosok-pelosok kampung lebih tinggi pahalanya orang yang berpuasa di Makassar daripada di pelosok, Pak. Kenapa kira-kira? Karena banyak cobaan, banyak ujian, banyak yang harus kita tahan, Pak. Contoh, saya mau keluar beli takjil buka puasa, tiba-tiba lihat cewek, celananya setengah paha. Iya kan? Sebagai laki-laki normal, kok kan dicewek. Tapi kalau bisa kita tahan pandangan dalam situasi puasa, maka pahalanya meningkat. Beda kalau di kampung, Pak. Jarang kita lihat yang keliaran seperti itu, gentayangan model seperti itu. Yang kita lihat cuma paha sapi, paha kerbau, paha kambing. Kalau di sini luar biasa, jalan-jalan begitu, oh kita gini-gini cuma. Inilah tantangannya. Tapi kadang-kadang ada umat Islam semangat beragamanya terlalu tinggi sampai dia melakukan tindak kekerasan seperti itu, kan tidak di media sosial. Dia pukul-pukul di warungnya orang. Bagaimana kalau dia non Muslim, Pak? Itu akan semakin menunjukkan kebencian baru bahwa orang Islam itu radikal. Orang Islam itu rasis, penuh dengan kebencian. Yang baik itu adalah melihat situasi. Maka Allah dalam Al-Quran dikatakan ta'muruna bil ma'ruf baru tanhauna 'anil munkar. Perbanyak dulu menyeru kepada yang baik-baik. Kita ajak orang yang baik-baik dulu. Misalnya ada minum ballo. Sementara minum ballo, Pak, jangan kita bilang, "Woi, haram gitu ballo kan." Haram, yang kau minum masuk neraka. Bahaya. Sementara dia mabus teh apa? Ada parangnya di situ, ada parangnya. Bagaimana caranya? Kita datangi. Tidak usah menyinggung masalah kemaksiatannya. Kita ada saja. Nanti kalau habis minum, besok-besok kita sama-sama ke masjid. Jalan-jalan ke masjid Al-Ikhlas. Salat berjamaahnya sekali kalau kita berjamaah di masjid. Akhirnya dikasih fadilah-fadilah keutamaan salat di masjid. Allah itu sayang sama kita. Sehingga Allah panggil kita dalam panggilan yang sangat indah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tidak perlu bahas kalau minum ballo. Berhenti ke minum ballo. Kalau minum ke ballo, masuk neraka ke nanti. Kau yang paling belum masuk neraka. Akhirnya begitu. Lama aku datang situ ustaz kebahayaan neraka mengancamkan kita. Tapi kalau diajak maruf dulu beritahu, yang maruf dulu. Begitulah metode ulama-ulama dahulu ketika dia datang berdakwah ke Indonesia. Tidak langsung hukum dikasih, Pak. Diajak dulu, dikasih senang hatinya. Kadang-kadang kita mohon maaf sebagai umat Islam, selalu kebencian yang kita sampaikan. Harusnya kan yang menyenangkan dulu, kita senangkan hatinya. Dia datang ke masjid, misalnya yang peminum khamar tadi, datang ke masjid. Kita kasih nasihat-nasihat yang baik-baik. Begini keutamaannya sholat. Orang yang sholat itu insya Allah bahagia hidupnya. Maka secara pelan-pelan, besok-besoknya dia suka, ada ketenangan dalam hatinya. Dia datang lagi. Seterusnya begitu, akhirnya dia tinggalkan secara pelan-pelan perbuatan yang terlarang. Makanya dalam pepatah mengatakan, likulli maqatin maqalun, wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada pembicaraannya, ada perkataannya, dan setiap perkataan ada tempatnya. Jadi tempatkan sesuatu sesuai pada porsi dan posisinya. Setiap tempat ada perkataannya, setiap perkataan ada tempatnya. Jadi pandai-pandai kita menempatkan sesuatu. Kemudian bagaimana caranya beramal ma'ruf? Beramal ma'ruf itu harus dengan metode uswah, keteladanan, contoh yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan tentang kejujuran. Nabi berbicara tentang kejujuran, maka orang lihat, tidak usah terlalu banyak teori. Kita contoh saja Rasulullah. Kita berikan akhlak yang terbaik, akhlak mahmudah.
maka orang akan melihat, bagusnya bajunya kalasannya, bagusnya itu perilakunya itu orang. Itu wajib dicontoh. Tapi kalau kita misalnya sekedar bicara teori terlalu banyak, sementara kita tidak pernah memperlihatkan contoh yang baik, maka susah untuk kita beramal ma'ruf. Minimal dalam keluarga kita, anak kita misalnya bapak ibu, kita mau ajak anak kita datang sholat di masjid, sementara kita tidak pernah ke masjid. Makanya pentingnya amal ma'ruf itu mengajak, bukan menyuruh. Sebenarnya mengajak. Kita ajak. Kalau mengajak dan menyuruh itu kita tidak pergi, orang lain kita suruh. Tapi kalau mengajak kita kasih contoh. Contoh kalau kita mau ajak anak kita sholat di masjid, anak itu menerima dua informasi secara langsung dari orang tuanya. Pertama melalui lisan, yang kedua melalui penglihatan, melalui pendengaran dan penglihatan. Kalau kita sudah berpakaian rapi, pakai kopiah, pakai baju koko, sudah ada sajadah kita pegang, kita sudah berwudu, anak kita sementara main game, lalu kemudian kita mengatakan, nah, ayo kita ke masjid, maka dia akan melihat, ini bapak sudah siap-siap, dia sudah lengkap pakaian sholatnya, maka dia cepat bergegas, Pak. Tapi kalau kita hanya menggunakan ucapan saja, sementara kita masih berpakaian baju dalam, masih celana pendek, anak kita sementara asyik main game, lalu kemudian kita katakan, nah, ayo kita ke masjid, maka responnya lambat, Pak. Kenapa lambat? Dia tidak melihat contoh. Respon, bapak saja belum pakaian, ngapain saya buru-buru selesaikan dulu mejanku. Artinya hanya satu informasi yang dia terima. Nah, ini strateginya kita berdakwah, beramar ma'ruf, kemudian nahi mungkar. Nahi mungkar di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, maka cegahlah dengan tanganmu. Fa in lam yastati fa bi lisanihi, cegahlah dengan, jika tidak mampu cegah dengan lisanmu. Fa in lam yastati fa bi qalbi, jika tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, maka cukup doakan dalam hatimu, ingkari perbuatannya. Wa zalika af'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Tapi perlu kita pahami, Pak, kemungkaran yang sifatnya mengancam kita, anggaplah bisa mengancam nyawa, itu bukan tugasnya orang sipil, orang biasa, tugasnya penegak hukum. Itulah yang terjadi beberapa hari yang lalu. Judi sabung ayam digerebek oleh polisi, ditembak beberapa orang, 3 orang polisi yang meninggal di tempat. Memang tugasnya kepolisian ini, Pak. Kalau kita rakyat biasa, masyarakat biasa, jangan coba-coba melakukan itu kalau tidak punya persiapan, karena mudaratnya lebih besar. Jadi harus punya kemampuan juga. Jadi mencegah dengan tangan ini harus melihat situasi dan kondisi. Kalau memang kita punya mampu dengan tangan, silahkan, tapi harus ada pertimbangan secara matang. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Umar bin Khattab, karena memang dia jago, hebat, tegas, disegani. Begitu Umar bin Khattab masuk Islam, maka mulailah dakwah secara terang-terangan, bukan lagi secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Umar bin Khattab itu orang yang hebat, punya kemampuan, disegani, bukan hanya oleh kalangan manusia, oleh kalangan jin, iblis pun kalau lewat Umar bin Khattab mereka lari. Satu ditakutinya itu Umar bin Khattab. Kalau nyalita seperti Umar bin Khattab, silahkan, Pak. Kalau ada kemungkaran, silahkan cegah dengan tangan, Pak. Kalau nyalita seperti Umar bin Khattab. Tapi kalau nyalita seperti Bilal bin Rabah, ya jangan dululah. Ada penegak hukum. Kalau tidak mampu dengan tanganmu, dengan lisan, dengan ucapan, tapi ucapan yang baik, jangan sampai ucapan itu yang menyakitkan. Jadi kebenaran yang kita sampaikan harus dengan cara yang benar. Jangan sampai kita anggap ini benar, lalu kemudian seenaknya kita berbicara, seenaknya kita menyinggung perasaannya orang, apalagi dia sedang dalam keadaan situasi yang sangat sulit, dalam keadaan dia mencintai perbuatannya,
mencintai kemaksiatannya, maka dengan cara-cara yang baik-baik. Kebenaran yang kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan lisan yang baik, dengan hikmah, dengan pelajaran wal mau'izatul hasanah wajahilhum billati hi ahsan. Ketika pun kita berdebat dengan mereka, debatlah dengan kalimat-kalimat yang memberi motivasi, yang memberi pelajaran kepada mereka. Jangan kita debat kusir, merendahkan orang yang kita temani berdebat. Ketika tidak mampu tangan, tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati kita doakan, Pak. Ada misalnya tetangga Pak, malas pergi sembahyang di masjid. Kalau tidak sanggup tidak mengucapkan, jangan sampai tersinggung mengucapkan Pak, maka cukup kita doakan. Hadis salat, ya Allah, mudah-mudahan ini orang datang sholat di masjid. Saya ada masjid di tempat saya imam dulu di Masjid Abu Sa'ad Mandiri Kidua, Pak. Ada di situ jamaah itu satu. Dulu kalau sembahyang di masjid, bunyi ini di gerobaknya lewat. Orang sementara takbir Allahu Akbar, bunyi gerobaknya. Penjual bakso. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, kapan saya lihat ini orang datang ke masjid? Orang sementara takbir, sementara tarwih, dia kesembunyi itu anunya, mangkuk-mangkuknya. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bisa masuk masjid. Alhamdulillah, saya sekarang kulihat setiap dia jual bakso dekat situ, tak bawa itu sarungnya. Setiap masuk waktu sholat, datang tuh sembahyang di masjid. Saya bilang, alhamdulillah, tidak salah di doaku. Karena dulu saya berpikir seperti itu. Jadi kalau datang ke masjid orang kita lihat duduk-duduk di pinggir jalan dan tidak ke masjid, doakan di dalam hati. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala balikkan hatinya sehingga dia bisa kembali ke jalan yang benar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan ucapan billahi bisabil haqq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.